warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Nur Indriani Dwi Hanifah dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sel. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa sekarang? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Sebelum lanjut, kita ketahui dulu tujuan dan KD pembelajaran untuk hari ini sebagai berikut. KD 3.2 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Sedangkan untuk tujuannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi dari jaringan, macam-macam dan struktur jaringan meristem dengan menggunakan metode tanya jawab diskusi dengan tepat. Setelah kita ketahui KD dan tujuan, sekarang saya mau tanya, apa sih perbedaan sel dan jaringan? Ya, betul sekali. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kalian pernah melihat mengapa tumbuhan yang satu dengan yang lain memiliki tinggi dan volume yang berbeda-beda? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video selanjutnya. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan muda. Yang kedua, jaringan tua atau jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional atau selalu melakukan pembelahan, sehingga menyebabkan tinggi dan volume semakin hari semakin bertambah. Fungsi dari jaringan meristem yaitu Menambah tinggi dan panjang tumbuhan, memperbesar dan melebarkan batang, sedangkan pada akar membantu untuk mencari nutrisi dan membentuk cabang pada batang. ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu Sel-sel muda yang aktif membelah, tidak memiliki ruang antar sel, bentuknya isodiametris dengan dinding sel tipis dan ukuran sel sangat bervariasi, kaya akan protoplasma, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, plastida masih belum matang. Kemudian, vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Kemudian, memiliki setengah nukleus yang besar. jaringan meristem sendiri dibagi menjadi dua macam pengelompokan. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Yang kedua, berdasarkan letaknya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, jaringan meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Yang kedua, jaringan meristem interkalar. Yang ketiga, jaringan meristem lateral. Jaringan meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya, jaringan meristem primer terdapat di ujung batang dan ujung akar.
Meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal atau tinggi yang mengakibatkan terjadinya pemanjangan batang dan akar. Sedangkan meristem sekunder merupakan sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel meristematik. Kemudian, sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengah. Contohnya adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya, meristem apikal terdapat di ujung batang utama, ujung batang lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Meristem berdasarkan letaknya yang kedua yaitu meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Sedangkan meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Hal ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Secara garis besar, kesimpulannya yaitu jaringan meristem dibagi menjadi dua pengelompokan berdasarkan asalnya dan letaknya. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya dibagi menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Belajar di rumah tidak menghalangi kita untuk mencari ilmu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi amazing.